الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. ويا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal mengelapaskan alhamdulillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, pertama pasti setiap khotib mengajar kepada kita semua untuk mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita agar iman yang di dalam hati kita semakin kuat, karena hanya iman yang kuat bisa menjamin kita selamat. Hanya dengan ketakwaan kepada Allah yang Maha Hidup akan membuat hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembangunan SDM menjadi penekanan yang paling utama. Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah menjadikan pribadinya sebagai referensi atau tipe acuan yang layak dicontoh. Kualitas dirinya dibangun dengan pembangunan ruhani atau ma'nawiyah dengan Tuhannya. Hubungan intensif dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan perjuangan yang tidak pernah putus harapan. Cara Rasulullah SAW membangun mentalnya adalah dengan membangun hubungan persahabatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus di waktu malam. Dia mewajibkan dirinya untuk selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, implikasi dari hubungannya dengan Allah yang sangat intensif dan memahami pesan-pesannya menimbulkan kekuatan pesan dari hamba yang melakukan interaksi tersebut. Pertautan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung menimbulkan keagungan jiwa hambanya. Kekuatan dalil atau argumen seseorang karena proses pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Yang kedua, rekayasa sumber daya manusia di masa Rasulullah dilakukan kepada keluarga terdekat atau orang yang dipercaya. Pelajaran bersejarah bahwa kelemahan dakwah di dalam keluarga terdekat menimbulkan borok yang dalam proses rekayasa sosial. Yang ketiga, merubah orientasi berpikir dan bertindak umatnya agar tidak melakukan pendekatan yang fatal yang dapat menggagalkan suatu rekayasa konstruktif. Perjuangan menuju ketakwaan kolektif harus dibangun dengan kebersamaan yang sabar. Memang sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Munir Al-Ghabdan bahwa di satu sisi kaum penggerak harus tetap melakukan kegiatan menyampaikan pesan atau kebenaran, namun di sisi lain harus mampu menahan diri
dari tindakan kreatif, tindakan reaktif. Yang keempat, membangun spiritualitas kolektif yang siap menghadapi berbagai tantangan. Spiritualitas itu dibangun dari keluarga, komunitas, dan kemudian yang lebih luas lagi di masyarakat. Spiritualitas kolektif sebagai menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Di dalam ayat berikutnya, wal takum minkum ummatun yad'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya bahwa merekonstruksi sumber daya manusia umat di masa Rasulullah, yang pertama adalah akidah, yang kedua akhlak atau moral, yang ketiga adalah syariah atau hukum. Dengan akidah akan merubah seseorang, karena selain keyakinan akan Tuhannya juga menuntun dan menuntut ajaran ketauhidan. Dengan akhlak akan menjadi bekal seseorang dalam pergaulannya, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Dengan hukum akan membawa sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebuah survei menyebutkan bahwa baik buruknya sebuah organisasi akan bergantung kepada tiga hal. Yang pertama adalah nilai moral, yang kedua nilai mental, dan yang ketiga adalah nilai integritas. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatun qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa la fa'il hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa du'ana taqdirana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi